Aksi nyata modul 1.1 Penerapan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Titin Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Tulungagung. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Pagerwojo, Tulungagung. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Seorang pendidik harus menuntun dan mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan kodrat yang dimiliki agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia, sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Yang kedua, guru ibaratnya petani. Guru ibaratnya seorang petani yang merawat tumbuhnya padi dengan memupuk, memberi air, memberantas hama, dan menciptakan lingkungan yang subur untuk tumbuh dan kembangnya padi. Petani tidak akan mengubah padi yang ditanam menjadi jagung atau yang lainnya. Demikian juga halnya untuk peserta didik kita. Mereka memiliki kodrat dan kebutuhannya masing-masing. Tugas guru adalah memberikan apa yang peserta didik butuhkan, menciptakan lingkungan belajar yang selaras untuk mencapai harapan dan cita-cita mereka. Yang ketiga, prinsip bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas guru adalah menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Yang keempat, budi pekerti. Dalam pendidikan, anak tidak hanya diajarkan mengenai pengetahuan saja, tetapi juga dididik, dibentuk budi pekertinya agar menjadi lulusan yang berkarakter. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak tumbuh dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Anak tumbuh dalam lingkungan fisik dan geografis berbeda, yang mana hal ini mempengaruhi pada kebiasaan dan kebudayaan mereka. Sekolah memiliki peran untuk menguatkan budaya-budaya yang telah mereka miliki. Kodrat zaman. Seorang anak tumbuh pada zaman yang berbeda. Jangan mendidik anak sama seperti zamannya kita. Kita harus menyesuaikan model dan media pembelajaran sesuai zaman di mana anak tersebut tumbuh. Yang terakhir, sistem Among, yakni memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap berada dalam pengawasan guru. Penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada masa lampau dikenal dengan istilah pendidikan yang menuntun, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan pada masa sekarang dan masa depan, penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara disebut sebagai pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid dengan mengedepankan kolaborasi, refleksi, kritis, kreatif, komunikatif, dan inovatif, serta penanaman karakter sehingga suasana tercipta nyaman, harmonis, selamat, dan bahagia, atau dikenal dengan student well-being. Aksi nyata perubahan yang sudah saya lakukan berdasarkan modul 1.1 ini adalah: pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan melalui sarana game. Yang ketiga, penanaman budi pekerti melalui pembiasaan.
Pembelajaran yang berpihak pada murid saya terapkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran sebagai seorang guru, saya harus mengetahui profil dan minat peserta didik serta tahapan perkembangan mereka. Kemudian, saya menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pada tahap awal, saat awal pembelajaran, untuk menumbuhkan ketertarikan, semangat, dan konsentrasi siswa, saya biasa melakukan ice breaking. Pada tahap ini, siswa bekerja dalam kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sesuai dengan pengamatan awal yang saya lakukan. Pembelajaran secara berkelompok dapat menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, komunikatif, dan kemampuan berbahasa. Siswa bekerja dalam kelompok, kemudian bermain susun kata untuk menemukan istilah-istilah kajian statistika. Siswa menikmati, senang, dan tertantang dalam kegiatan tersebut. Siswa membuat produk atau bahan presentasi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dari beberapa kelompok, ada yang membuat bahan presentasi berupa PowerPoint, ada yang membuat dalam bentuk video. Kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Berdasarkan apa yang sudah saya terapkan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran, yang pertama, saya harus melakukan persiapan yang lebih baik sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, saya harus memahami, mempelajari berbagai karakter murid. Mereka nyaman belajar dengan metode yang mana? Apakah auditori atau visual? Mereka termasuk anak dengan watak yang seperti apa? Saya harus memahaminya. Yang ketiga, saya harus belajar bagaimana menjadi motivator yang baik, bisa membawa anak dalam suasana yang menyenangkan. Berikut adalah testimoni siswa yang sudah mengikuti pembelajaran dengan penerapan filosofi Ki Hadi. Menurut mereka, pembelajaran terasa menyenangkan. Tak terasa jam pelajaran sudah habis. Kemudian, dengan praktik langsung, pembelajaran menjadi lebih bermakna.